Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Tul Fi dari kelas 22B Prodi Pendidikan Luar Biasa, NIM 221F 10119. Mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Daksa, dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Pada kesempatan kali ini ada 3 materi. Yang pertama layanan kompensatoris, kemudian ada permasalahan dan kebutuhan anak tunadaksa, dan yang terakhir mengenai tempat dan sistem penyelenggaraan pendidikan anak tunadaksa. Kompensatoris secara singkat adalah memfasilitasi anak yang memiliki hambatan pada aspek tertentu seperti kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, hambatan pada kognitif, motorik, emosi maupun tingkah laku, sehingga dialihkan pada fungsi lain yang memungkinkan dapat menggantikan fungsi yang hilang. Anak tunadaksa dilihat dari presentasi ABK yang lain, termasuk kelompok yang jumlahnya relatif kecil, yaitu diperkirakan 0,06% dari populasi anak usia sekolah. Sedangkan jenis kelainannya bermacam-macam dan bervariasi, sehingga permasalahan yang dihadapi sangat kompleks. Pada dasarnya, anak tunadaksa dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu kelainan pada sistem serebral dan kelainan pada sistem otot dan rangka, yang termasuk pada kelompok pertama seperti cerebral palsy yang meliputi jenis spastik, atetosis, rigid, hipotonia, tremor, ataksia, dan campuran. Sedangkan yang termasuk pada kelompok kedua seperti poliomyelitis, muscle dystrophy, dan spina bifida. Anak-anak tunadaksa yang termasuk pada kelompok pertama memiliki tanda-tanda atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada gangguan motorik, gangguan sensoris, tingkat kecerdasan yang beragam, hambatan persepsi, hambatan bicara, dan hambatan simbolisasi. Sedangkan pada kelompok kedua ditandai dengan adanya kelumpuhan otot, kerusakan otot, dan kelemahan otot. Memperhatikan kondisi anak tunadaksa seperti itu, dan supaya potensi yang dimilikinya itu dapat berkembang optimal, maka perlu layanan bina diri dan bina gerak. Yang pertama ada bina diri. Kemampuan mengurus diri atau menolong diri sendiri bukanlah kemampuan yang diwariskan dari orang tua, tetapi harus dipelajari terlebih dahulu. Untuk anak-anak yang tergolong normal, pembelajaran ini bisa dikatakan relatif mudah. Mereka mengamati, mendengarkan, ataupun menirukan orang lain dengan relatif lancar, dan tidaklah demikian untuk anak-anak yang tergolong tunadaksa. Mereka itu perlu berusaha dan perlu adanya program pembelajaran yang disusun dari yang sederhana, sistematis, dan khusus. Program bina diri ini mencakup beberapa hal yang berhubungan dengan kepentingan anak-anak sehari-hari seperti makan, minum, kebersihan diri, dan kerapian diri. Dengan demikian, kemampuan mengurus diri sendiri merupakan kecakapan atau keterampilan yang harus dikuasai anak-anak tunadaksa agar dapat mengurus dirinya sendiri dalam keperluan sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Muatan pembelajaran bina diri adalah keterampilan atau skill, maka dalam proses pembelajaran ranah yang dikembangkan adalah ranah keterampilan. Tetapi tidak berarti ranah kognitif dan afektif pada anak itu tidak dikembangkan. Yang dimaksud dengan proses pembelajaran di sini adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mengubah tingkah laku menuju kemampuan yang diharapkan setelahnya itu
berakhir pembelajaran atau output behavior. Dalam kaitannya dengan pembelajaran bina diri adalah kemampuan menolong dirinya sendiri dengan bantuan mengarah pada kemampuan menolong dirinya sendiri tanpa bantuan atau mandiri. Dalam melaksanakan pembelajaran ranah keterampilan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada tahap persepsi. Siswa itu dikondisikan untuk menerima stimulus indrawi yang meliputi persepsi visual, auditif, taktil, dan kinestetik dan dikoordinasikan dengan baik. Yang kedua ada tahap kesiagaan. Siswa ini akan dibawa ke dalam suasana siap secara fisik, mental, dan emosi untuk melakukan suatu kegiatan. Bentuk konkret pelaksanaan tahap ini adalah latihan peniruan gerak dan pengulangan gerak. Yang ketiga ada tahap sambutan. Siswa dibawa untuk memulai suatu kecakapan, yaitu kecakapan untuk mengikuti contoh-contoh tindakan yang diperagakan oleh guru. Diawali dengan menirukan, kemudian mencobanya sendiri. Yang keempat ada tahap tindakan mekanis. Siswa dilatih untuk memiliki keterampilan-keterampilan tertentu secara bertahap dan konstan. Misalnya, menggosok gigi setiap selesai makan. Yang kelima ada tahap sambutan yang kompleks. Sebagai kelanjutan dari tindakan mekanisme proses pembelajaran ditujukan kepada siswa untuk memiliki kecakapan tentang hal-hal yang sama dengan kualitas yang lebih efisien, baik dan relatif bervariasi. Yang keenam ada tahap variasi. Kecakapan atau keterampilan yang telah dimiliki ini akan dimanifestasikan sesuai dengan situasi dan problem yang dihadapinya. Contohnya, siswa ini dilatih untuk menyisir rambut. Latihan ini dilakukan secara kontinu. Nah, ketika siswa ini sudah mampu, dia diminta untuk melakukan kegiatan ini setelah mandi. Harapannya adalah anak ini mampu menyisir rambut dengan rapi walaupun tidak ada cermin di hadapannya. Yang ketujuh ada tahap originasi. Keterampilan-keterampilan yang telah dimiliki ini harus diaplikasikan sesuai dengan kondisi. Perlu menerapkan model pendekatan analisis tugas. Pendekatan ini menekankan bahwa suatu keterampilan atau kecakapan yang akan diajarkan ini dirinci dan diurutkan berdasarkan urutan dan tingkat kesulitannya. Nah, tujuan layanan dari Bina Diri ini yang pertama agar siswa itu memiliki keterampilan dalam mengurus dirinya sendiri. Yang kedua agar siswa dapat menjaga kebersihan badan dan kesehatan dirinya sendiri. Yang ketiga, agar siswa itu tumbuh rasa percaya diri karena telah mampu mengurus dirinya sendiri. Dan yang keempat, agar siswa itu tidak canggung dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Materi pembelajaran Bina Diri itu meliputi kebersihan badan, makan, minum, berpakaian, berhias, keselamatan diri, dan adaptasi lingkungan. Yang kedua ada Bina Gerak. Bina Gerak adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan latihan yang dilakukan oleh guru yang profesional dalam pendidikan khusus secara terencana dan terprogram terhadap individu yang mengalami gangguan pada otot, sendi, dan ataupun tulang, sehingga individu tersebut mampu untuk melakukan aktivitas dan mobilisasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam Bina Gerak untuk memperbaiki dan mengembangkan fungsi gerak pada anak, atau untuk memberikan bekal dan kemampuan gerak yang dapat mengantarkan anak mampu bergerak untuk berpartisipasi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Materi Bina Gerak itu yang pertama ada penguatan otot yang lemah. Tujuan Bina Gerak adalah untuk menguatkan, menjaga, dan menyegarkan kerja otot baik dengan alat ataupun tanpa alat bantu. Pelaksanaan Bina Gerak ini menjadi bagian dari materi terapi okupasi, olahraga, dan kesehatan atau dapat pula diberikan secara mandiri dalam pembelajaran Bina Gerak. Yang kedua, pelemasan otot yang kaku.
Apabila seluruh otot persendian ini mengalami kekakuan, maka sendi itu tidak dapat digerakkan sama sekali, baik gerak aktif maupun gerak pasif. Otot-otot yang kaku ini perlu dilatih untuk menurunkan kekakuannya, kemudian dikembangkan kekuatan, daya tahan, dan koordinasi geraknya. Yang ketiga ada mempertahankan kekuatan otot dan mencegah atrofi otot. Atrofi otot atau kemunduran otot itu berakibat pada kekuatannya menjadi menurun atau hilang dikarenakan adanya fungsi syaraf yang hilang. Yang keempat, memperbaiki gerak pada persendian. Anak-anak tunadaksa ini memerlukan latihan gerak guna mengatasi permasalahan di sekitar sendi, yaitu pada sendi bahu, sendi siku, sendi pergelangan tangan, sendi jari tangan, sendi pinggul, sendi lutut, sendi pergelangan kaki, dan sendi jari kaki. Yang kelima ada menanamkan keterampilan lokomotor dan non-lokomotor. Keterampilan lokomotor merupakan keterampilan gerak dari satu tempat ke tempat lain. Keterampilan dasar lokomotor ini penting diberikan pada anak tunadaksa untuk melatih gerak dasar yang kemudian dikembangkan pada gerak-gerak seperti berjalan, melompat, berlari, dan sebagainya. Keterampilan non-lokomotor merupakan keterampilan untuk dapat melakukan gerakan tertentu tanpa harus berpindah tempat. Artinya, gerakannya itu terjadi tanpa memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang keenam ada memperbaiki koordinasi gerak tubuh. Materi latihan untuk memperbaiki kondisi gerak tubuh itu meliputi koordinasi gerak antara mata dan tangan, koordinasi gerak antara mata dan kaki, koordinasi gerak antara tangan dan kaki, koordinasi gerak antara mata, tangan, dan kaki, koordinasi gerak antara tangan, kaki, dan indera lainnya. Metode yang dipakai untuk bina gerak itu yang pertama, aktivitas gerak persepsual. Kemampuan dasar anak dalam menerima, menginterpretasi, dan merespon secara baik pada informasi sensori, baik melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan. Keterampilan ini itu penting sebagai prevensi untuk keterampilan gerak secara keseluruhan. Contohnya, aktivitas untuk mengembangkan kemampuan gerak persepsual adalah gross motor activities atau lokomotor seperti berjalan, melompat, berlari. Yang kedua ada vestibular activities, meniti, melewati terowongan silinder. Yang ketiga ada visual motor activities, menata puzzle, menggambar, berjalan di kotak warna. Yang keempat ada auditory motor activities seperti bernyanyi sambil bergerak. Yang kelima tactile activities, menyentuh, meraba, dan sebagainya. Yang kedua ada latihan keterampilan, digunakan sebagai wahana menanamkan kemampuan gerak anak-anak yang mengalami gangguan motorik. Misalnya, keterampilan memegang, menjepit, menangkap, melempar, keterampilan dalam kegiatan hidup sehari-hari, bina diri, keterampilan menulis, menggambar, dan sebagainya. Yang ketiga ada permainan. Bermain merupakan kegiatan untuk menyalurkan emosi seperti rasa senang, rasa setuju, rasa kesal melalui permainan. Banyak jenis permainan yang dapat membantu membina kemampuan gerak anak. Gangguan motorik misalnya sambil bernyanyi, anak itu berjalan pelan-pelan. Yang keempat ada pendidikan olahraga. Salah satu pendekatan yang dapat mengembangkan kemampuan gerak individu, baik gerak lokomotor ataupun non-lokomotor, koordinasi gerak, penguatan otot, pelemasan otot, mempertahankan kekuatan otot, melatih gerak sendi, dan sebagainya. Nah, para guru itu dituntut kreativitasnya untuk memilih aktivitas olahraga
yang memiliki makna bina gerak, sehingga aktivitas olahraga yang dilakukan ini dapat memperbaiki kemampuan gerak anak. Yang pertama, mengenai permasalahan anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada anggota gerak seperti tulang, sendi maupun otot. Menurut Samuel Kirk yang dialih bahasakan oleh Muhammad Amin dan Ina Yusuf Kusuma, mengemukakan bahwa seseorang dikatakan anak tunadaksa jika kondisi fisik atau kesehatannya itu mengganggu kemampuan anak untuk berperan aktif dalam kegiatan sehari-hari baik di sekolah ataupun di rumah. Beberapa ciri anak tunadaksa yaitu terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya, mengalami kesulitan dalam gerakan. Dari beberapa ciri tersebut, anak tunadaksa pasti mengalami masalah baik fisik, psikis maupun sosialnya. Beberapa masalah yang terjadi pada anak tunadaksa, yang pertama ada fisik. Masalah fisik terjadi pada anak tunadaksa dapat berupa kelumpuhan anggota gerak atas ataupun bawah atau pada otot-otot penggerak tulang punggung yang bisa terjadi sebagian atau keseluruhan. Masalah lainnya yaitu anggota gerak yang lumpuh lebih pendek dari yang tidak lumpuh, kaku sendi, yaitu sendi tidak dapat digerakkan, ditekuk, atau diluruskan sebagian atau seluruhnya. Ada pula terjadi perubahan bentuk pada panggul dan tulang punggung. Dan dikarenakan adanya masalah tersebut terjadi gangguan pada fungsi mobilisasi, mulai dari gangguan berguling, merangkak, duduk, berlari, berjalan, meraih, memegang, menggenggam. Yang kedua ada psikis. Ditinjau dari aspek psikologi, anak tunadaksa itu cenderung merasa apatis, malu, rendah diri, sensitif, dan kadang-kadang pula muncul sikap egois terhadap lingkungannya yang disebabkan oleh perkembangan dan pembentukan pribadi yang kurang didukung oleh lingkungan sekitar. Keadaan seperti ini mempengaruhi kemampuan dalam hal sosialisasi dan interaksi sosial terhadap lingkungan sekitarnya atau dalam pergaulan sehari-harinya. Yang ketiga ada sosial. Reaksi masyarakat terhadap kelainan anak tunadaksa itu sangat bervariasi. Pada umumnya lebih banyak yang cenderung bernada negatif. Reaksi masyarakat yang negatif ini sudah tentu dipengaruhi oleh pandangan mereka atau bagaimana mereka menilai anak tunadaksa. Kemudian kebutuhan anak tunadaksa. Anak tunadaksa walaupun memiliki kekurangan dan hambatan, namun mereka itu seperti anak-anak pada umumnya yang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Perbedaannya yaitu kebutuhan mereka ini lebih mengacu pada masalah yang dialami oleh anak. Kebutuhan anak tunadaksa antara lain kebutuhan komunikasi. Kebutuhan komunikasi secara lisan, tulisan, maupun menggunakan isyarat merupakan prioritas utama dalam memenuhi kebutuhan anak tunadaksa. Untuk hal ini diperlukan pelatihan dari ahli terapi bicara agar anak tunadaksa ini dapat berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua ada kebutuhan mobilisasi. Kebutuhan mobilisasi ini meliputi serangkaian gerakan dari berguling, tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan, menempuh jarak tertentu, dan berpindah tempat. Yang ketiga ada kebutuhan kegiatan hidup sehari-hari. Kebutuhan memelihara diri sendiri erat hubungannya dengan kemampuan fungsi tangan. Hilangnya bagian tangan baik akibat cacat lahir atau diperoleh akan diganti dengan protesa, dan kelemahan yang permanen akan dibantu dengan alat pembantu seperti ortosis atau splint sehingga lebih kuat atau mendekati normal. Usaha mengembangkan fungsi baik untuk aktivitas kehidupan sehari-hari maupun keterampilan itu dibutuhkan penanganan okupasi terapi. Yang keempat, kebutuhan sosial.
Kebutuhan sosial itu berupa sikap dan perhatian dari keluarga dan lingkungan terhadap anak tunadaksa yang dapat mendorong yang bersangkutan ini untuk berusaha meningkatkan kemampuannya. Yang kelima ada kebutuhan psikologis. Efek dari ketunadaksaan ini kadang menimbulkan sikap yang berlebihan pada keluarga dan juga trauma psikis yang dialami oleh seorang tunadaksa. Konsultasi dengan seorang psikolog merupakan usaha untuk mengubah sikap tersebut. Yang keenam ada kebutuhan pendidikan. Bagi anak tunadaksa yang memiliki kemampuan mengikuti pendidikan, penyaluran ke pendidikan umum ataupun khusus merupakan usaha memenuhi kebutuhan akan pendidikan. Yang ketujuh ada kebutuhan pekerjaan. Kebutuhan pekerjaan bagi tunadaksa itu meliputi yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Bagi yang pernah bekerja, mengembalikan secara maksimal kepada fungsi tugas seperti semula atau memodifikasi pekerjaan. Untuk yang belum pernah bekerja, diberikan pendidikan keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan untuk berwirausaha atau bekerja di instansi pemerintah atau swasta. Tempat pendidikan. Model layanan pendidikan yang sesuai dengan jenis, derajat kelainan dan jumlah peserta didik diharapkan akan memperlancar proses pendidikan. Anak tunadaksa itu dapat mengikuti pendidikan pada tempat-tempat sebagai berikut. Yang pertama, sekolah khusus berasrama. Model ini diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang derajat kelainannya itu berat dan sangat berat. Yang kedua ada sekolah khusus tanpa asrama. Model ini dimaksudkan bagi anak tunadaksa yang memiliki kemampuan pulang pergi ke sekolah atau ke tempat tinggal mereka yang tidak jauh dari sekolah. Yang ketiga, kelas khusus penuh. Anak tunadaksa yang memiliki tingkat kecacatan ringan dan kecerdasan homogen dilayani dalam kelas khusus secara penuh. Yang keempat itu kelas reguler dan kelas khusus. Model ini digunakan apabila menyatukan anak tunadaksa dengan anak normal pada mata pelajaran tertentu. Mereka itu akan belajar dengan anak normal, dan apabila anak tunadaksa ini mengalami kesulitan, mereka akan belajar di kelas khusus. Yang kelima ada kelas reguler dibantu oleh guru khusus. Anak tunadaksa bersekolah bersama-sama dengan anak normal di sekolah umum dengan bantuan guru khusus apabila anak mengalami kesulitan. Yang kelima ada kelas biasa dengan layanan konsultasi untuk guru umum. Tanggung jawab pembelajaran model ini sepenuhnya dipegang oleh guru umum. Anak tunadaksa belajar bersama dengan anak normal di sekolah umum, dan untuk membantu kelancaran pembelajaran ada guru kunjung yang berfungsi sebagai konsultan guru reguler. Yang ketujuh ada kelas biasa. Model ini diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang memiliki kecerdasan normal, memiliki potensi dan kemampuan yang dapat belajar bersama-sama dengan anak normal. Sesuai dengan pengorganisasian tempat pendidikan, maka sistem pendidikan anak tunadaksa ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan integrasi atau terpadu. Walaupun pendidikan anak tunadaksa di Indonesia ini banyak dilakukan melalui jalur sekolah khusus, yaitu anak tunadaksa ditempatkan secara khusus di SLBD atau sekolah luar biasa bagian D. Namun anak tunadaksa ringan jenis poliomyelitis ini telah ada yang mengikuti pendidikan di sekolah biasa. Sementara ini, anak tunadaksa yang mengikuti pendidikan di sekolah umum harus mengikuti pendidikan sepenuhnya tanpa memperoleh program khusus sesuai dengan kebutuhannya. Akibatnya, mereka ini memperoleh nilai itu hanya berdasarkan hadiah,
terutama dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan kegiatan fisik. Sehubungan dengan itu, Samuel Ekip mengemukakan bahwa adaptasi pendidikan anak tunadaksa apabila ditempatkan di sekolah umum adalah sebagai berikut. Jika penempatannya di kelas reguler, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah menyiapkan lingkungan belajar tambahan sehingga memungkinkan anak tunadaksa ini untuk bergerak sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, membangun trotoar, pintu agak besar sehingga anak yang menggunakan kursi roda itu dapat masuk. Kemudian menyiapkan program khusus untuk mengejar ketertinggalan anak tunadaksa karena anak ini sering tidak masuk sekolah. Guru harus mengadakan kontak secara intensif dengan siswanya untuk melihat masalah fisiknya secara langsung. Perlu mengadakan rujukan ke ahli terkait apabila timbul masalah fisik dan kesehatan yang lebih parah. Penempatan di ruang sumber belajar dan kelas khusus murid yang mengalami ketinggalan dari temannya di kelas reguler karena ia sakit-sakitan. Jadi ia perlu layanan tambahan oleh guru di ruang sumber. Murid yang datang ke ruang sumber ini tergantung pada materi pembelajaran yang menjadi ketertinggalannya. Sedangkan siswa yang mengunjungi kelas khusus biasanya anak yang mengalami kelainan fisik tingkat sedang dengan intelijensia normal. Misalnya, anak yang tidak dapat berbicara, maka ia perlu masuk ke kelas khusus sebagai persiapan anak untuk memasuki kelas reguler karena selama anak di kelas khusus itu ia sering bermain ke kantin, upacara bersama dengan anak normal atau siswa kelas reguler. Yang kedua, pendidikan segregasi atau terpisah. Secara etimologi, istilah segregasi ini berasal dari kata segregate atau segregation yang diartikan pemisahan. Para ilmuwan kita itu mengartikan segregasi sebagai proses pemisahan suatu golongan dari golongan lainnya atau pengasingan atau juga pengucilan. Berkaitan dengan ke-PLB-an, pendidikan segregasi adalah suatu sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Sistem pendidikan segregasi ini merupakan sistem layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang bahkan berdiri sebelum Indonesia merdeka. Pemisahan yang terjadi ini bukan sekedar tempat atau lokasi, tetapi mencakup keseluruhan program penyelenggaraannya. Layanan pendidikan semacam ini disebut layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui pemisahan program penyelenggaraan pendidikan secara penuh dari program pendidikan anak-anak pada umumnya. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak tunadaksa yang ditempatkan di tempat khusus seperti sekolah khusus adalah menggunakan kurikulum pendidikan luar biasa anak tunadaksa pada tahun 1994 menurut SK Kemendikbud. Pelaksanaan layanan pendidikan segregasi atau sekolah luar biasa pada dasarnya dikembangkan berdasarkan UU SPN nomor 2 tahun 1989 yang bentuk pelaksanaannya itu diatur melalui pasal-pasal dari PP nomor 72-91 pasal 4 yang menyebutkan bahwa suatu pendidikan dasar berupa sekolah luar biasa atau sekolah lanjutan tingkat pertama luar biasa serta satuan pendidikan menengah adalah sekolah menengah luar biasa. Serta satuan pendidikan menengah adalah sekolah menengah luar biasa. Berkenaan dengan lamanya pendidikan dari tiap-tiap satuan pendidikan luar biasa. Yang pertama, TKLB, Taman Kanak-kanak Luar Biasa. Berlangsung 1-3 tahun dan isi kurikulumnya itu meliputi pengembangan kemampuan dasar moral Pancasila, agama, disiplin, perasaan, emosi, dan kemampuan bermasyarakat, pengembangan bahasa, daya pikir, daya cipta, keterampilan, dan pendidikan jasmani. Usia anak yang diterima itu sekurang-kurangnya 3 tahun.
Yang kedua ada SDLB, Sekolah Dasar Luar Biasa, berlangsung sekurang-kurangnya 6 tahun dan usia anak yang diterima itu sekurang-kurangnya 6 tahun. Isi kurikulumnya itu terdiri atas program umum meliputi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, kerajinan tangan dan kesenian, serta pendidikan jasmani dan kesehatan. Program khusus seperti Bina Diri dan Bina Gerak dan muatan lokal. Sekolah lanjutan tingkat pertama luar biasa, berlangsung sekurang-kurangnya 3 tahun dan siswa yang diterima itu harus tamatan SDLB. Isi kurikulumnya terdiri atas program umum, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, pendidikan jasmani, bahasa Inggris, dan program khusus meliputi Bina Diri dan Bina Gerak, serta program muatan lokal seperti bahasa daerah dan kesenian daerah. Kemudian ada SMLB, Sekolah Menengah Luar Biasa, berlangsung sekurang-kurangnya 3 tahun dan siswa yang diterima ini harus tamatan SLTPLB. Isi kurikulumnya meliputi program umum sama dengan tingkat SLTPLB, program pilihan dan muatan lokal. Di jenjang ini, anak tunadaksa ini diarahkan pada penguasaan salah satu jenis keterampilan sebagai bekal hidupnya.